Hey guys, hari ini kita akan mencoba menginstal SSD dari Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 2 TB ke PS5. Gen 4 itu sebetulnya apa sih? Jadi sebetulnya tahun 2019 itu AMD itu mengeluarkan prosesor barunya yang Ryzen 3, di mana sudah mengusung teknologi, mensupport teknologi PCIe Gen 4, dan juga motherboardnya yang chip X570 juga mendukung ya, dan diklaim SSD Gen 4 itu kecepatannya itu 2 kali lipat dari Gen 3. Dan apa ya, buat gue itu storage itu sangat penting. Jadi kalau misalnya lo punya laptop yang spesifikasinya bagus, atau misalnya konsol spesifikasinya bagus, itu tuh prosesor itu membutuhkan storage itu untuk mengeksekusi perintah. Jadi misalnya prosesor lu udah bagus nih, konsol lu udah bagus nih, kecepatannya teraflop sekian-sekian, dan ketika prosesor lu itu mau mengeluarkan perintah, dia tuh pasti perintahnya itu akan nyari data kan. Datanya itu di mana? Datanya itu di storage. Itu akan dicari datanya. Kalau zaman dulu tuh hard drive yang zaman dulu yang cangkang gitu, misalnya prosesor ada perintah, dia tuh akan muter dulu tuh, muter, terus matanya tuh akan nyari data mana yang akan yang diperlukan prosesor, diambil datanya, baru bisa diproses perintah tadi. Nah, itu makanya menurut gue tuh storage itu sangat lumayan bisa mendongkrak kinerja laptop atau kinerja konsol lu, jadi kinerja kan, karena ya itu dia tuh vital, karena dia itu semua data tuh disimpan sama dia, dan kecepatan itu sekarang harusnya berimbang dengan kecepatan prosesor, kecepatan RAM yang juga sekarang udah gila-gilaan tuh. Dan gue dengar tuh sekarang udah ada PCIe Gen 5 nya tuh. Mungkin dalam 2-3 tahun ke depan teknologi Gen 4 akan lebih murah, akan lebih affordable, dan teknologi Gen 5 itu akan pelan-pelan mainstreaming nih ke kalangan gamer atau antusias. Jadi kalau menurut websitenya Sony itu, untuk bisa mengupgrade storage di PS5 itu pertama lu tuh perlu PCIe Gen 4. Nah, ini Gen 4, dan Gen 4 itu dia tuh tidak backward compatible. Jadi kalau misalnya lu pakai Gen 3, gua rasa sih nggak akan bisa connect ya, karena dia tuh Gen 4 tuh nggak backward compatible. Jadi lu tuh mesti cari SSD yang Gen 4. Kemudian storage-nya PS itu mendukung paling rendah tuh 250 GB sampai up to 4 TB. Dan ininya sizesnya itu 2230, 2242, 2260, 2280, dan ini nih yang 2280 nih. Kemudian ketebalannya itu hingga 8 mm. Jadi please diperhatikan ketebalannya, karena di dalam slot storage expansionnya PS5 itu sangat-sangat tight ya. Jadi 8 mm. Dan ini sequential read speednya itu 5500 MB per second atau 5,5 GB per second, atau faster is recommended. Ini gue lupa, gue pernah baca di mana, tadi gue sempet cari nggak ketemu, atau gue nonton di YouTube gitu. Jadi dulu ada yang pernah riset gitu, dan dia tuh menemukan sebetulnya itu internal SSD PS5 itu juga enggak 5,5 GB per second. Internal bawaan pabriknya si Sony PlayStation 5 itu sekitar 3,2 kalau nggak salah, 3,2 GB. Nah, itu menjadi relevan dengan temuannya Digital Foundry yang beberapa waktu lalu tuh dia bikin video YouTube yang intinya sebetulnya kalau lu pakai SSD PCIe Gen 4 even yang dengan kecepatan 3200 MB per second, lu tuh masih bisa. So kalau kita on a budget, kita mau upgrade internal storage kita, bisa aja tuh guys ambil yang 3200 MB per second. Tapi jangan lupa Gen 4, karena Gen 4 itu nggak backward compatible. Jadi itu oh ya, gue tuh bertanya-tanya ya, kenapa setelah gue baca artikel itu ya, kenapa kalau misalnya internal storage PS5 bawaan pabriknya itu cuma 3200, kenapa dia mensyaratkan 5500 MB per second. Jadi mungkin Sony itu sudah mempersiapkan in the future mesinnya dia itu, mungkin ya saat ini developer tuh belum begitu banyak yang bisa mengoptimalkan
apa ya, kinerja dari prosesor PS5 itu kelihatan dengan apa ya, dengan masih banyaknya game-game yang cross platform. Ya lu bisa main game ini di PS4 atau PS5. Bedanya kalau di PS5 mungkin ada haptic feedbacknya, ada sedikit lah, minimal lah bedanya. Belum ada game yang bener-bener truly dedicated buat PS5 dan dia tuh bisa mengutilize apa ya, jeroannya kinerja dari si PS5 itu. Kalau nggak salah Ratchet & Clank yang Rift Apart itu dia tuh termasuk salah satu game yang berat karena dia tuh membutuhkan banyak loading time di beberapa scene gamenya itu, dan itu merupakan salah satu game yang mengoptimalkan fungsi RAM dari si PS5 itu. Dan untuk storage, kecepatan storage 5500 MB per second or faster itu saat ini menurut gue belum ada. Untuk Gen 4 itu ada banyak yang bilang overkill. Sebetulnya Gen 3 pun juga masih bisa. Cuman karena memang persyaratan dari Sony-nya itu Gen 4, jadi mau nggak mau kita main Gen 4. Dan kemudian kedua, ini nanti gue buka. Jadi dia itu udah ada heatsinknya, dan sebetulnya tuh heatsink itu bisa kita buka dan kita ambil SSD-nya. Nah kalau misalnya kayak gitu berarti SSD-nya bisa kita pasang di laptop. Next, ini dari gigabyte-nya tuh, form factor-nya M.2 2280, PCIe Express 4x4, kemudian sequential read speed-nya 5000, dan di sini disebutkan up to 5600 MB per second untuk PS5 M.2 extension slot. Kemudian dual sided copper, jadi teknologinya tembaga, dan tembaga itu sangat bagus ya buat menghantar menyebar panas. Dan gue mau nunjukin ini nih. Nah ini dalamannya sini nih, di atasnya itu ada dua lempeng atas bawah, dan SSD-nya itu di tengah-tengah diapit sama thermal pad sebelum ke copper heat-nya. Ini dari buat PS5. Sekarang kita langsung unbox aja. Oke, ini barangnya. Menurutku sangat minimalis ya, nggak banyak informasi yang bisa didapatkan. Belakangnya itu seperti ini, ada beberapa bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan beberapa bahasa lainnya. Ini yang 2 TB. Jadi langsung kita buka, ada box lagi, dan langsung ini tembaganya. Ini kita ambil. Ini lumayan berat. Oke, gue pakai PS5-nya itu posisi vertikal, posisi berdiri seperti ini. Jadi pertama-tama kita mesti copot dulu dudukannya. Caranya gampang, ya tinggal kita putar aja pakai tangan juga bisa. Udah copot, ini kita taruh dulu. Kemudian ini kan seperti ini nih, ini yang ada disknya. Ini taruh di sini loh. Nah, jadi pantatnya itu ngadep ke lo. Dan oke, sekarang kita coba ya. Cara copotnya itu ya, pertama lu mesti ini lu tahan, ini lu tarik, sambil tarik dikit lu dorong sedikit, nanti kebuka. Oke guys, ini tampilan dari atasnya. Jadi posisi CD-nya di sini, ini posisi pantatnya. Dan sekarang kita akan buka pelan-pelan. Caranya itu yang sebelah sini lu hold,
Nah sebelah sini lo agak angkat, ini kita agak angkat ke atas, terus ini kita dorong ya. Nah gampang kan, gitu cara bukanya. Nah bisa kita putar, barulah. Sekarang kita buka ini screwdrivernya, dia pakai yang kecil tuh. Jadi gue nih pakai ada beberapa ini, kita coba aja ya. Ini ada beberapa tulisan guys, kelihatan nggak nih? 30, ini drivernya kali ya, 42, 60, 80, 110. Dan ini tuh nggak salah di 860 apa 42 nih. Ini tadi gue dapat ini nih dari Gigabyte Airless-nya. Gue sih pengennya ini skrupnya nggak gue ambil ya, jadi gue cuma memakai ini, bisa nggak ya, jadi nggak ngilangin apa-apa. Nah ini SSD-nya, dan untuk menginstal tuh ini yang bagian kecil nih, dia tuh posisi di bawah, nanti dimasukin ke situ. Kita langsung masukin aja ya. Udah gitu nih, simple. Kayaknya nggak bisa deh, apa bisa? Coba ya. Nggak bisa. Ini buat apa ya kalau kayak gitu ya? Coba gue ambil yang ini ya. Oh iya, beda. Ini lebih panjang nih guys, jadi memang mesti pakai yang ini nih tuh. Oke, langsung kita taruh di sini buat mengikat si SSD-nya. Oke.
Hey guys, gue udah selesai install si Gigabyte Aorus 2TB ke PS5. So far so good, hasilnya bagus, transfernya cepat. Tapi gue lupa cerita, ada channel YouTube yang menarik banget namanya Build or Buy. Jadi dia itu bereksperimen dengan si Aorus ini. Jadi Aorus itu heatsinknya dibuka sama dia, terus SSD-nya tuh diganti dengan Western Digital SN850, karena ini kan kecepatan cuma 5 GB, sementara si Western Digital itu 7 GB per second. Dan jadi dia bereksperimen, ini tuh heatsinknya tuh dia copot, kemudian SSD-nya dia masukin Western Digital SN850. Alasannya adalah dia berpandangan heatsinknya si Gigabyte Aorus ini sangat bagus. Jadi dia copot tuh heatsinknya, dia masukin Western Digital SN850, dia taruh thermal padnya, kemudian dicolokin ke PC dengan RTX 280 Ti, dan dia melakukan pengujian. Ini beberapa hasil pengujiannya dia. Jadi sekedar informasi aja, untuk SSD Gen 4 itu gampang panas, dan dia itu kalau sudah panasnya melebihi 70 derajat Celcius itu dia tuh performanya akan turun tuh, dia akan lambat banget buat ngebaca ataupun nge-write. Dan dia juga nguji untuk Samsung 980 Pro itu dia pasang tanpa heatsink, itu bisa mencapai 90 derajat Celcius, sangat-sangat panas. Itu bisa berisiko, ya gue nggak tahu sih, bisa ya performanya sangat jelek atau bisa merusak atau ngelumer apa, gue nggak tahu lah, bisa lumer atau gimana. Cuman akhirnya dia tuh bikin percobaan dengan si Western Digital SN850, dimasukin ke heatsinknya ini, dan berhasil itu mencapai hanya 57 derajat Celcius. Jadi ini tuh heatsinknya tuh sangat bagus, dan bahkan beberapa komentar di YouTube-nya itu bilang kalau si Gigabyte itu ngejual heatsinknya terpisah, mungkin orang akan banyak beli karena itu full atas bawah copper dan sangat bagus ya untuk itu panas ya. Jadi itu kelebihannya dari Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 ini. Dia tuh bagus buat mengurangi panas, sehingga dengan berkurang panas performa si SSD-nya itu tetap di angka 57 derajat Celcius, sehingga read speed-nya sama write speed-nya tetap di 5 GB per second atau sekitar 4,5 GB per second buat write-nya. Jadi thumbs up Gigabyte Aorus.